warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlailis Putri Ayu, berasal dari Bima NTB. Sekarang berkuliah di Universitas Tabib Global Mulia Cikarang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode pembelajaran macam-macam dan pembagian bagaimana metode pembelajaran tersebut. Metode pembelajaran adalah bagaimana seorang guru memberikan pelajaran-pelajaran kepada murid, lalu bagaimana murid menangkap sebuah pelajaran dari guru tersebut agar efektif. Perlu beberapa contoh dan tahap-tahap untuk melakukan tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana contoh-contoh tersebut dan bagaimana cara yang efektif untuk dilakukan supaya murid mendengar lalu berpikir. Lalu beberapa pembagian metode pembelajaran, yaitu pertama ada metode konvensional, yaitu seperti berceramah. Jadi kebanyakan kiai biasanya untuk menyampaikan ilmunya mereka secara lisan, berarti seperti berceramah, berpidato, khutbah atau yang lainnya. Jadi cara ini juga efektif untuk murid supaya bisa mendengarkan lebih jelas dan bisa dijelaskan lebih detail lagi. Dan itu jadi biasanya seorang guru juga bisa memberikan rangkaian ilmu tersebut lewat lisan mereka. Yang kedua adalah metode diskusi. Jadi diskusi ini biasanya guru akan membagikan beberapa orang kelompok kepada murid-murid supaya mereka memberikan arahan kepada teman-temannya. Lalu mereka berdiskusi di sini. Biasanya ini kebanyakan dilakukan di sekolah-sekolah. Jadi ini efektif juga untuk dilakukan karena ini baik untuk murid, yang lainnya juga. Jadi ini berperan semua untuk murid. Jadi misalnya satu kelompok itu mereka bekerja sama dan untuk hasil yang baik. Agar murid mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pelajaran-pelajaran dari guru bukan hanya diingat waktu bersekolah. Jadi nanti kalaupun murid tersebut sudah keluar dari misalnya SD atau SMP ataupun SMA, jadi dia bisa mengingat apa yang dipelajari. Jadi begitu pentingnya peran murid dan guru. Peran guru kepada murid juga sebaliknya seperti itu. Yang ketiga ada metode demonstrasi. Yang ini biasanya dibuat dengan bahan-bahan yang misalnya tidak dipakai lalu diolah menjadi sesuatu bahan yang bagus. Ini biasanya metode eksperimen juga dari guru ke murid. Jadi dicontohkan membuatnya seperti ini lalu murid mengikuti. Ini juga bisa membuat murid bisa lebih mengingat gurunya dan juga pengalaman mereka. Lalu selanjutnya ada metode tanya jawab. Ini biasanya juga dilakukan guru kepada murid. Jadi setelah melakukan pembelajaran dan penjelasan kepada murid-murid, biasanya guru akan bertanya kepada murid tentang apa yang didapat dari pelajaran tersebut. Begitu pula sebaliknya, bagaimana murid bertanya kepada guru apa yang belum dipahami dan apa yang harus dijelaskan. Jadi seperti itu. Yang terakhir adalah metode eksperimen. Jadi guru akan membuat sesuatu yang baru kepada murid. Jadi murid itu untuk melakukan sesuatu tersebut, misal untuk membuat benda-benda yang bagus, yang rapi, dan itu juga bisa menjadi eksperimen kepada murid-murid tersebut. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Semoga berkenan. Walahir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena kita harus memberikan contoh-contoh kepada murid supaya mereka melakukan hal-hal yang kita lakukan. Dan itu harus baik. Pertama, mereka harus mendengarkan, melihat, dan melakukan apa yang jadi setiap apa yang dilakukan oleh guru akan dilakukan juga oleh murid-muridnya. Jadi jadilah guru yang baik agar jadi contoh yang baik bagi muridnya.
Metode-metode tersebut bisa dilakukan di semua sekolah, bahkan sekarang banyak sekolah memakai metode tersebut dan efektif untuk dilakukan. Berikan ruang kepada murid untuk bertanya, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Berikan mereka ruang untuk diskusi, untuk saling menghargai teman-temannya. Berikan mereka kerja kelompok supaya mereka lebih akrab dan lebih dekat, menghargai teman-teman, menghargai pendapat yang lain. Sebuah eksperimen bisa dilakukan guru dengan murid-muridnya, melakukan hal-hal yang positif di sekolah maupun di luar sekolah. Contoh memberikan tugas untuk melakukan ini dan itu supaya nanti dikumpulkan di sekolah. Itu juga bisa dilakukan di berbagai sekolah supaya mereka juga efektif mengingat suatu pelajaran dan memberikan ruang untuk mereka untuk bereksperimen tersebut. Metode lisan kebanyakan juga dipakai oleh penceramah. Biasanya ini dilakukan oleh kiai-kiai yang sudah memang berprofesi sebagai guru. Kadang juga kita memberikan pelajaran-pelajaran lewat lisan supaya mereka bisa mendengar lebih jelas dan bisa menangkap lebih dalam. Mari membangun literasi supaya anak didik kita, anak bangsa Indonesia bisa lebih maju dari sebelumnya. Mari melakukan literasi supaya anak didik kita, siswa-siswa sekarang bakalan jadi siswa depan yang lebih baik. Menjadi generasi emas yang akan mendatang, menyelamatkan Indonesia. Baik, itu saja dari saya. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.